Halo semua, perkenalkan di sini. Ini channel YouTube Kak Iwan ya, tapi saya ditunjuk sebagai Yang nanya ya, hostnya di sini. Jadi Kak Iwan punya suatu konten yang namanya Kawan Mencekam. Ya, ini kalau mencekam ini cerita-cerita horor yang kita bawakan. Tadi juga kita udah sempat live sih ya, cerita-cerita di rumah sakit, cerita-cerita tentang pesugihan teman makan teman gitu ya, pesugihan terus dan lain-lain. Di live-nya Kak Iwan juga. Sekarang kita mau cerita apa nih kira-kira nih? Kita pengen cerita suatu tempat perkemahan. Perkemahan di Kabupaten Bogor. Iya nih, biasanya kan pada suka kemah ya, pada camping, kadang kan belum musim libur gitu. Pasti ada kok ya kemah-kemah pas itu. Iya, diri agak sinting ya. Iya, menyenangkan semua. Oke, mungkin dari Kak Iwan, gimana pengalaman mungkin di tempat tersebut? Jadi kita kasih tahu aja tempatnya di Kabupaten Bogor ya. Iya. Ini jadi gue punya pernah ngecamp di suatu tempat. Jadi ini kayak tempatnya ini ngomong banget ya buat tempat ngekemah gitu. Orang yang ngekemah, buat LDK itu pelantikan lainnya itu Paling sering dipakai lah. Iya, paling sering dipakai. Kenal di Kabupaten Kenal di Kabupaten Bogor. Gue nggak mau nyebutin namanya sih, yang penting aku mau ceritain aja. Kalau lu tahu juga pasti nanti, oh iya pasti tempatnya itu. Nah itu yang gue maksud. Tempatnya tuh ada banyak bangunan juga yang. Nah itu ceritanya ada bangunan rubuh ya. Kita di situ ada bukan rubuh sih, bangunan yang kurang terawat kalau kata gue. Yang di sebelah sana ya Kak? Iya. Ada bangunan yang kurang terawat. Itu juga pernah dibikin buat film horor. Itu emang film horor buat dia atau bioskop ya, gue lupa. Itu pokoknya dia jadi rumah sakit. Itu jadi rumah sakit kayak angker gitu ya. Karena memang keadaannya itu udah hancur, udah terbengkalai kayak gitu, dan udah nggak layak lah, sehingga emang tidak ditempati sampai dengan saat ini gitu. Terus lagi emang di situ kadang-kadang ya setiap ada yang ternyata gue lagi kemah gitu ya. Ini kemah kegiatan gue. Nah di situ kita lagi malam pentas seni, terus temen gue kesurupan. Cewek kesurupan. Jadi kayak gitu, dia biasa kita kan tradisi kalau mau makan kan ngampar. Harus ngampar lagi. Gue takut juga cari Pasti teman-teman tahu dong yang biasa makan ngampar itu. Ngampar itu apa ya gitu ya. Nah itu kan kita makan ngampar, terus dia mengambil daun pisang. Iya, dekat perkemahan dia. Iya. Udah gitu dia nambang ya, dia nambang sembarangan aja tanpa permisi, numpang gitu. Kalau misalkan ada istilah ini mah kita harus numpang gitu. Permisi, minta izin sama yang punya wilayah. Lalu dia nggak bilang gitu. Pas maghrib habis selesai makan itu dia kesurupan. Kesurupan yang aneh-aneh, dia kerasukan. Itu berulang kali kan? Dia berulang kali. Misalnya masuk keluar lagi. Terus udah dia masuk keluar lagi. Akhirnya kan udah tuh dia dibawa ke tempat lain. Dia udah diobatin, gitu. Udah ada orang pinter. Ini hasil bisa nyata ya. Dia ngambil pisah orang pinter. Akhirnya dia nggak mau ini nggak mau pergi, udah masuk. Dia udah keluar nih setannya dari tubuhnya, masuk lagi sampai jam 12 malam tuh kita masih ngurusin yang itu. Sedangkan pentas seni itu harus terus berjalan sampai dengan selesai waktunya, gitu waktunya. Dan lagi mereka setelah itu kita acara udah selesai, dia masih belum. Akhirnya dia mau naik ke atas pentas seni. Akhirnya diajak tuh temen gue malah diajak ikut ke pentas seni. Terus dia ngapain apa tadi ke pentas seni juga? Dia gue nggak tahu. Dia cuma ngeliatin aja dari belakang. Gue ada seneng juga ya. Orang kesurupan disuruh nonton pentas seni. Kali kira-kira aja gitu. Bisa jalan dituntun sama teman-temannya, lain pada dipegang begini. Pada udah pada gue sih udah panik ya. Terus peserta yang lain gimana tuh pas di regil yang dia? Dia ketawa gak jelas juga gitu. Biasanya namanya kesurupan, dia kan aneh-aneh gitu ya. Untung aja dia nggak minta ayam hidup gitu. Nggak tahu dia ayam hidup kemana. Udah malam. Tiba-tiba kan gue tanya, dia kesurupan kenapa
kenapa? Dia tadi apa namanya mau terbang pohon pisang, sama permisi. Sampai marah. Iya marah dia. Akhirnya dia apa namanya kita liatin aja gitu. Gue pengen ngejok waktu gue di depan kan jadi MC ya. Gue pengen ngejok kayak gitu. Kita lagi pentas sedih diliatin sama setan lah. Setan lagi ada. Sebenarnya tiba-tiba dia pakai juris. Halo setan. Ya gue mati ya gitu kan ya mati ya aja juga gitu. Itu pokoknya semuanya. Udah itu dia masih ngototin aja ketika gue lagi banget. Dari jauh ya, Kak? Iya, Jogja lumayan jauh sih gua di sini nih misalkan dia sekitar 10 meteran lah dari gua. Ya, tapi kan kalau ketika dia menggunakan jurus kalau terbang gimana? Ya kan ngeri juga gua. Iya, udah gitu Terus pindah ke kakak. akhirnya nanti kacau juga kan kalau udah jalan acara kita lagi kayak gitu. Terus lagi apa nih ya? Gua juga padahal belum sadar juga nih ternyata dia emang dari kan aneh gitu. Ya pokoknya kalian tuh jangan sembarangan deh kalau misalnya itu jangan sembarangan. Nah di situ aja ya, tapi di semua wilayah Di semua wilayah harus menghormati. Minimal. Terus udah lagi apa namanya di tempat yang itu tuh katanya kan ada kuburan gundukan gitu. Gundukan itu konon katanya ini konon katanya Gundukannya dekat dengan tempat jualan. Iya, dekat tempat jualan. Nah, jadi ini kenapa kalau misalnya setiap kali kemah itu dikasih garis? Itu ternyata yang sumber yang pernah gua dapet gitu ya, itu bukan gong. Gong itu gong dari zaman kerajaan Pajajaran. Dulu tuh memang dia adanya gabung nih, ada gong, kentongan, segala macamnya itu ya alat-alat kayak gitu ya buat alat. Nah, katanya itu gongnya dari gong zamannya kerajaan Pajajaran. Wah, banget. Iya, gila kan. Nah, kalau bisa setiap kali gongnya apa namanya bunyi tuh orang-orang pada kesurupan masal. Orang-orang pada kesurupan masal ya. Bayangin deh kalau misalnya kita lagi kemah bunyi dengan suara gong. Ayo mau kan gitu. Itu pasti repot Itu juga. masih repot banget sih benar-benar masih bakal repot banget. Jadi makanya kata orang pintar apa gua juga nggak ngerti dan nggak paham. Habis dikubur, katanya ceritanya gitu. Dan itu dikubur tuh. Itu dikubur. Bukan yang itu. Gede, Iya. nandain tuh. Bukan gede. Pokoknya setiap kali ini jangan ada yang ngincek ya. Jangan juga mendirikan tenda di situ. Iya, jangan mendirikan tenda di situ dan jangan diinjek. Dan injek nih. Kalau kamu ya misalnya kemah di situ Yang mana teman-teman? Yang tahu aja ya teman-teman. kalian aja ya itu jangan diinjek. Nah udah gitu kan lagi ada namanya kegiatan jambore ya. Nah itu kan ada kegiatan jambore. Tahu dong jambore itu biasanya bikin apa? Nah itu ada kegiatan jambore. Nah nggak sengaja anak itu lewatin gong itu yang kuburannya ya yang kuburan itu ya yang lihat kuburan itu udah gitu kan dia lewat kuburan yang gong itu di kuburan gong itu dia lewat ya main apa aja terus emang kebetulan di sampingnya apa namanya dia ngedirin tenda gitu ya dia ngedirin tenda kayak gitu kan udah gitu dia ngedirin tenda dia lewat situ karena emang dia udah buru-buru ya jadi kalau misalnya lagi jambore kan pasti ada kayak Orangnya anak jambore itu khusus untuk penggalang. iya penggalang gitulah pokoknya ya anak penggalang nah dia lewat situ seret aja kayak pas kebetulan dia lagi masak tiba-tiba lu bayangin gasnya meledak lu bayangin Gasnya kata gas itu 3 kilogram meledak meledak dekat dia dong. iya kena luka bakar ini Ini tahun berapa kira-kira Kak? kalau gue lupa ya tahun berapa pokoknya lagi ada kegiatan jambore ayo puasa terus yang meledak kan makanya itu kan udah digarisin atau itu malah jadi injek itu emang entah memang kecerobohan dia apa memang ada faktor hal-hal yang senang karena mungkin diinjek gitu ya ya karena kalau istilah kasar tuh gini misalkan lu lewat depan rumah lu tapi lu nggak permisi gitu. nggak numpang lu kesal nggak sih kira-kira Kalau gue sih kesel kayak buang nama sembarang kayak gitu dan gue juga tuh jadi oh iya ya bener juga ya ini kata orang ini dan itu memang nggak sekali 2 kali gitu emang Udah banyak udah kejadian yang mistis gitu kadang-kadang kalau misalkan orang-orang lagi foto tiba-tiba kayak ada yang lewat bayangan putih gitu Iya Pak, teman saya juga waktu itu ada kru sini juga dapat foto pas pagi-pagi pas kegiatan di itu buktinya jelas banget ada seorang perempuan di tengah-tengah pohon itu dijelasin waktu itu iya wah mungkin
nanti kita akan tunjukkan fotonya di sini nanti. Iya, ya. nanti kita tunjukin kalau misalnya masih ada gitu. Iya. Itu memang apa namanya? Ya semua orang itu kalau misalkan kita memang tidak hati-hati, tidak permisi, nggak apa namanya, misalnya nggak izin gitu. Ya, emang kan kita kan perlu emang yakin sih, kalau gue sih yakin gitu ya. Kalau kita tuh ada kehidupan lain selain kita, maksudnya dia lebih baik gitu kan. Gitu itu emang ada gitu. Tapi kita harus yakin dan percaya gitu. Kalau misalnya agama gue tuh harus kayak gitu, harus yakin dan percaya. Akan adanya makhluk selain kita. Makhluk selain kita, makanya kita jangan sembarangan kita lagi ngapa-ngapain gimana itu kencingin, oh hati-hati kalau kencing sembarangan, apalagi di hutan, lagi kemah, gitu loh, hati-hati banget pokoknya. Justru saya juga punya itu sih kegiatan waktu itu kan saya juga kegiatan kayak gitu juga. Iya. Pas malam-malam tuh ada malam adat gitu kan. Oh iya, lu lagi malam adat gitu. Malam adat di organisasi itu lah pokoknya ada organisasi di Kabupaten Bogor mengadakan malam adat di situ. Pas malam adat tersebut, Iya. kita mematikan lampu nih. Ada aula di situ tuh. Ada aula. Jadi tuh malam acara itu di aula. Pas malam adat tersebut, wah kesurupan banyak sekali. Pas lampunya mati. Oh, keren kayaknya. Cewek, pasti gue tebak cewek. Cewek. Iya, biasanya kalau cewek tuh mungkin gitu. Sering Tiba-tiba ada yang pingsan, ada pingsan, ketakutan. ketakutan, apa. Pokoknya pas lagi prosesi malam adat itu, pingsan terus lama terus katanya terus siapa tuh hantunya ternyata noni Belanda kak. Apa yang di Belanda? Makanya kan aneh kan ya noni Belanda terus pasti kesurupan lagu-lagu itu kan kayak perempuan agung gitu kan lagunya gitu. Lo tertatar kali sebelum Terus ternyata hantu yang itu yang mana itu dari satu buah gedung yang 3 lantai yang paling ujung kak. Yang tadi gue bilang yang diceritain apa namanya, yang di gedung yang pernah dijadiin film rumah sakit itu, kayak gitu. Maka di situ kan ternyata kayak gitu. keren banget tuh itu warna ceritanya juga sama lah mau Iya, iya kalau udah baca putih udah baca itu pokoknya dia lebih keren lah, bukan lebih keren sih. Tapi kalau misalnya dia tuh lebih paham, ya lebih ngerti kalau permasalahan ngaji. Kalau gitu kayak lu kalau misalnya nggak pintar-pintar juga gitu, nggak sering ngaji gitu, ya dia juga bakal begitu, nggak bakal mau keluar. Ya lu kayak lu duluan gue yang ngaji ya gitu kan. Iya. Terus gimana lagi setelah kesurupan masal kayak gitu? Ini gue serius loh, ini gue jadi pukul, jadi berat gitu. Kayak ada yang soalnya kita sering umpamanya sering ke tempat itu gitu. Ini kalau misalkan Kita nggak yang melarang kalian untuk ke tempat itu, tapi intinya mah kalian izin lah kalau kegiatan di situ. Kegiatan gitu. Ini gue serius loh, gue merinding, terus ini gue pundak gue rada sakit berat gitu. Ini yang hadir itu. Kita ngomongin hantunya datang. Iya, serius. Ini pundak gue kan kalau misalkan kata orang tua gue nih ya di rumah, kalau lu udah merasa di sini pundak lu berat, berarti ini udah ada yang mau lu. Jadi gue harus jaga-jaga nih baca. Gue udah ada kaca dicikir nih, udah dicikir nih, tangan gue udah begini. Iya gitu nih. Ini kita ya, kita ini buat edukasi sih sebenarnya, buat pemberitahuan juga bagi yang suka kemah di situ. Apa namanya ya? Emang itu tempat-tempat yang harus lu jangan di situ gitu. Lo jangan di situ bikin tendanya gitu. Lo hormati lah. Lo di situ ya izin, ya lo di situ ya harus numpang-numpang, kalau istilah kata gua ya, kata orang gua tuh numpang-numpang. Ini yang dari situ sebenarnya ada kuburan. Iya, ada kuburan banyak banget. Kuburan banyak. Pokoknya lu ya udah permisi gitu. Kalau kita dimanapun, gua juga nggak tahu mungkin tempatnya juga ada gitu ya. Sebenarnya setiap daerah tuh ada. Pasti ada. Tapi harus yakin gitu. gimana cara kita untuk menghormati lah. Menghormati yang ada di sana. Gitu. Kita hidup bersama. Kita hidup berdampingan gitu ya. Terus lagi kan berikutnya kalau kita udah kesurupan gitu, kalau gue ya tadi yang gue ceritain. Kira-kira kakak pernah kesurupan juga sih? Enggak, gue belum kesurupan. Gue belum kesurupan sih ya. Kesurupan jangan sampai gitu. Sampai Amit gitu ya. kesurupan. Karena gue harus kuat lagi. Jangan sampai gue kesurupan. Ini mati cek itu sudah gue kayak mati sakit, makin berat. Berarti ini kayak ada yang udah ngedadu gitu. Nggak sampai baru episode pertama kawan-kawan. Episode pertama ini gila udah. Jangan lupa subscribe, like, and share ya ke Iya, teman-teman ini kalian. udah mulai kerasa kalau misalnya mungkin lu bisa lihat di sini ada ini
udah mulai berat. dia udah mulai berat. Kalau saya beratnya badan. Berat badan karena gue kalau misalkan kan kalau gue ada garis keturunan gitu ya, jadi kakek gue kan memang dari orang tua Orang dia yang bisa gitu. kayak gitu, terus ya memang katanya gue punya badan perlu dibunuh kayak gitu. Gue juga nggak tahu, gue juga nggak ngerti, gue juga belum pernah lihat gitu. Kalau saya gue bisa tunjukin gue aja ngomong gitu. Kata kaki gue gini, kalau misalkan pundak lu berat, berarti dia tuh ada dan lagi mau melindungi lu dari yang lain, kayak gitu. Itu makanya kalau misalnya dia kayak lagi ngejagain terus, kalau gua itu sih waktu malam ya, percaya nggak percaya ya, mungkin yang kayak gitu memang ada. Masih ada dong. Ini dari warisan yang dulu gitu, dia kan ada garis kayak keturunan gitu yang mewaris. Terus lagi gua kembali lagi ke cerita yang tadi gua, nah akhirnya tuh yang bocah yang tadi yang kesurupan yang sampai jam 12 malam pulang ke rumah. Katanya kalau misal kan gue panggil lagi ya si Pak Ustadz itu, Bek ini coba aja mau pulang ke rumah, tapi jangan di sini lagi. Kalau dia di sini lagi Ganggu lagi. ganggu lagi, kesurupan lagi karena dia nggak terima. Dia nggak mau tuh orang itu dia terbang kayak begitu. Kayak istilah kasar, lu punya tanaman, terus tanaman lu ditebang sama orang, lu ngapain masih? Karena topenya mungkin itu rumah dia. Ya, rumah dia gitu. Dihancurin. Baik pohonnya pohon pisang ya. Pisang Pohon gitu. pisang itu topenya. Nah ya banyak yang nemuin kayak gitu. Ini kalau misalnya ada pohon pisang yang kayak gitu, nah setelah itu akhirnya dibawa pulang lah sama teman-teman gue, teman-teman panitia tuh semua dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, gua kabarin gimana dia udah siuman tuh. Akhirnya alhamdulillah ya siuman. Akhirnya dia Itu baru kegiatan pertama tuh Kak? iya itu baru sampai pentas seni ya, kayak welcome party gitu ya. Kita kalau welcome party kita seneng-seneng ya, ini masih malah mencekam. Mencekam banyak yang kehidupan. Wah. BTW ini emang kisah asli ya, Bisa nyata ini Kisah kehidupan nyata kita. ini sebuah pengalaman gua. Kita juga sama-sama satu pernah berpengalaman berdinamika di satu gitu. Kayak gitu pokoknya. Kayak gitu dia udah pokoknya dia harus dibawa pulang, udah harus pulang. Ini mah dia harus dibawa pulang, baru dia nanti mau waras sembuh. Gitu harus dibawa pulang ya. Kita dia sembuh alhamdulillah. Terus kabarnya sekarang masih Alhamdulillah masih sehat. Ya. Mau orangnya juga nonton ya, tahu gitu kita aja. Pasek. Yang gue nanya sama itu yang kesurupan asal itu, yang asal di malam ada itu gimana? Ya langsung dibawa bang. Langsung pertama dia ada yang dua, kalau nggak salah tiga biji apa? Nggak masalah, nggak banyak juga sih. Banyak. Cuma 3 biji atau 2 bijian tuh orang satu yang susah banget, yang dua tuh masih ituan. Iya, yang dua Betul. Yang satu tuh sampai jam berapa dia? 1 jam 2 masih rempong. Heran lu. Keluar masuk. Wah itu nggak kayak Iya, apa bang? iya. Itu tapi senyum sendiri aja gitu. Lihatin kita gitu. Apa yang tadi kita nggak boleh gitu? Kalau ditanya gitu ya. Udah banyak kan Belanda kayaknya maksudnya. Katanya mau dia bangunannya kata-kata seperti itu. Gitu. Wah sampai jam 2 malam gitu. Kayaknya lu dibawa orang pintar apa kayaknya Pak? Ada satu orang yang bisa ini keluarin. yang mau siaran kan. Tapi nggak dibawa pulang, nggak dibawa pulang. Masih kegiatan tapi jarang. Jadi kalau misal tapi kan selama kegiatan masih kemampuan kan. Ya makanya tadi kata gue tuh dia harus dibawa Masih pulang. kuat. Kalau dia nggak dibawa pulang tuh nggak, kayak masih dia kayak resep gitu. Kegiatan. Resep. Nggak lama dia jatuh lagi, pingsan lagi, wah serupan lagi gitu. Itu satu orang itu doang, yang dua mau udah aman. Kayaknya masih kayak gitu ada yang melindungi. Kalau dia mau ringan banget. Iya, makanya kalau misalnya kita kesurupan tuh artinya iga jarang ya. Iga jarang tuh kayak yang karena iga jarang dimasukin. Iya. Jangan sampai kemasukan, intinya kayak gitu. Ini kita bukan nakut-nakutin ya, bukan nakut-nakutin. Berdasarkan pengalaman cerita pribadi, dan ya kalian tahu kalau misalkan mau kemah, kalau entah lu mau kemah dimanapun gitu ya, lu jadi jangan sampai lu sembarangan gitu, kalau sampai lu camping gitu, jangan sembarangan lu. Apalagi kalau di gunung ya kayak nah jangan coba-coba dah kalau misalnya lu masih kayak orang yang sembrono, sompral, gue nggak takut, gue nggak percaya. Waktu udah ketemu hari apes kita nggak ada di kalian dan nggak ada. Ya mungkin kalian harus tetap mengutamakan keselamatan kalian sendiri daripada suatu yang roh. Misalnya kan kalian di gunung tuh harus mempersiapkan kaos terlebih dahulu, sepatu semuanya pokoknya. Ini kan nanti kita bakal bahas juga tentang. Kita bahas juga.
Mungkin Kak, ini sedikit perkenalan dari channel, Iya. apa konten terbaru nih dari channel YouTube-nya Kak Iwan. Iya, nanti. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Ya, sambil mau di podcast berikutnya. Salam horas. Salam.